Halo kawan-kawan semua, selamat datang di pembahasan soal SIMAK UI tahun 2012, bidang studi fisika, kode 521. Tonton video ini sampai dengan selesai ya, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang ya. Dengan menekan tombol subscribe berarti teman-teman sudah mendukung channel ini ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat membantu kalian dalam mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri atau khususnya adalah ujian masuk UI ya. Langsung saja kita mulai dari nomor 25. Sebuah gelas kayu kuno yang ditemukan di situs arkeologi memiliki aktivitas radiasi 2,1 becquerel ya. Sedangkan kayu sejenis yang baru ditebang dari pohonnya memiliki aktivitas 8,4 becquerel. Bila waktu paruh karbon 14 sama dengan 5730 tahun, maka perkiraan usia cangkir kayu adalah berapa ya? Nyatakan dalam tahun. Ini sebenarnya soal tentang waktu paruh ya. 2,1 itu adalah N0 ya, waktu paruh awal, dan 8,4 adalah NT, waktu paruh setelah waktu tertentu. Jadi dengan memasukkan ke dalam formula NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per waktu paruh, atau ini adalah persamaan umum pada waktu paruh ya. NT adalah 2,1, N0 adalah 8,4, sama dengan setengah pangkat T dibagi T waktu paruh ya, dibagi 5730 ya. 21 per 84 itu sebenarnya kan seperempat ya, atau sama dengan setengah pangkat 2. Jadi setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat T per 5730 ya. Jadi pangkatnya ini sama ya, pangkatnya sama. Artinya 2 sama dengan T per 5730 ya, atau T sama dengan 2 dikali 5730 ya. Ini kurang lebih 11.460 ya. Jadi jawabannya adalah 11.460 tahun. Lanjut nomor berikutnya, nomor 26. Stasiun luar angkasa melakukan revolusi sebanyak 15,65 kali dalam sehari dalam orbitnya mengelilingi bumi. Jika dianggap orbit lingkaran ya, orbitnya lingkaran, ketinggian stasiun luar angkasa tersebut dari permukaan bumi jika massa bumi adalah 5,97 dikali 10 pangkat 24 dan jari-jari bumi adalah 6,38 kali 10 pangkat 6 meter ya. Adalah berapa ya ketinggian stasiun tersebut dari permukaan bumi? Nyatakan jawaban ini dalam satuan kilometer. Ya, kita selesaikan kurang lebih seperti ini. Ini adalah N jumlah putaran ya, 15,65 kali dalam satu hari. Nanti ini kita akan nyatakan dalam periode ya. Massa bumi 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. RB jari-jari bumi 6,38 kali 10 pangkat 6 meter ya. Nah, pengerjaannya kita mulai dari bahwa gaya gravitasi itu sama dengan gaya sentripetal ya. Atau gaya gravitasi dinyatakan sebagai G M besar kali M dibagi R kuadrat, dan gaya sentripetal adalah M dikali omega kuadrat dikali R. Dalam bentukan lain, G kali M jadi sama dengan ya, sebelumnya M kecil itu kita coret ya, 2V per T ini adalah omega ya, kemudian dikuadratkan dikali R pangkat 3 ya, sehingga R pangkat 3 jadi kita putar ya, sama dengan GM T pangkat 2 dibagi 4V kuadrat.
Nah, tadi seperti saya bilang kita cari periodenya dari waktu putar ya. T per N, T ini dalam satu hari tapi dinyatakan dalam detik ya, 24 jam. Nah, kita nyatakan dalam detik itu sama dengan 66.400 dibagi jumlah putaran 15,65, maka didapatkan 5.520,8 ya periodenya. Nah, yang tadi R pangkat 3 ya sama dengan GM R kuadrat 4V kuadrat, maka masukkan 6,63 10 pangkat min 11 itu adalah konstanta G, 5,97 10 pangkat 24 itu adalah massa bumi, dan 5520 ya kuadrat itu adalah T periode ya, dibagi 4 kali V 3,14 kuadrat. Ya, hitung akhirnya dapat 6,75 10 pangkat 6 ya, setelah diakar 3 kan ya. R pangkat 3 ini ya saya menggunakan kalkulator biar cepat ya. Nanti kalian ketika pelaksanaan tanpa kalkulator berarti ada strategi khusus bagaimana mengerjakan ini ya. Nah, karena R ini dihitung dari pusat bumi, berarti R ini sebenarnya dinyatakan sebagai R bumi ditambah ketinggian ya, ketinggian satelit itu terhadap permukaan. Sehingga ketinggian H itu adalah R yang tadi 6,75 10 pangkat 6 dikurang R bumi ya, 6,38 10 pangkat 6 ya. Ini didapatkan 0,37 kali 10 pangkat 6 atau sama dengan 370 kilometer ya. Jawabannya itu ya. Selanjutnya nomor 27 ya, sebuah elektron E bermasa M bergerak dengan energi kinetik E, energi kinetik K ya, tidak akan menumbuk lempeng ya. Berjarak D dari tempat mulai elektron bergerak. Jika medan magnet yang diberikan di permukaan lempeng ya, besar medan magnet tersebut adalah berapa ya? Nyatakan dalam MK, E dan juga D. Saya mulai dari konsep usaha ya, bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik ya. Usaha adalah gaya dikali jarak ya, F dikali D, dan perubahan energi kinetik adalah energi kinetik 2 dikurang energi kinetik pertama ya. Kemudian F ya, gaya magnetik itu adalah BQV ya, atau karena ini muatan elektron maka Q-nya adalah E ya. Jadi BeV dikali D sama dengan 0 ya. 0 itu adalah energi kinetik akhir ya, karena tidak menumbuk kecepatannya jadi 0 ya, energi kinetiknya jadi 0 ya, dan kemudian dikurang energi kinetik awal dia ketika mulai bergerak pada jarak D tadi. Dan kemudian saya ubah V ini dalam energi kinetik per massa ya. Jadi energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, maka V itu jadi sama dengan akar 2K per M ya. Persamaan sebelah kiri jadi BE dikali akar 2K per M dikali D. Nah, persamaan sebelah kanan jadi min K ya. Nah, dari sini kita kuadratkan supaya K-nya jadi positif. Persamaannya berubah menjadi B kuadrat, E kuadrat ya. Akar dari 2K per M jadi hilang akarnya. Jadi 2K per M dikali D kuadrat sama dengan K kuadrat ya. Maka B kita pindah ruas jadi akar MK dibagi 2E D kuadrat itu ya, saya kurang D kuadrat. Nomor berikutnya, sebuah elektron beredar mengelilingi inti atom memenuhi model atom Bohr pada kulit L dengan kelajuan V. Jari-jari lintasan elektron pada keadaan dasar adalah R. Jika ME adalah massa elektron, E adalah muatan elektron,
dan K adalah konstanta Coulomb, maka kuat arus listrik ya dalam lintasan tersebut adalah berapa? Ya, kuat arus listrik pada orbit elektron ya adalah berapa? Saya mulai dari kesetaraan antara gaya sentripetal sama dengan gaya Coulomb ya. Gaya sentripetal adalah mv kuadrat per r dan gaya Coulomb adalah ke kuadrat per r kuadrat ya. Jadi kita dapatkan V itu sama dengan ya, akar ke kuadrat per mr. Selanjutnya kita lihat hubungan umum bahwa arus sama dengan muatan per waktu ya, dan kemudian dalam gerak lurus beraturan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak karena dalam satu lintasan lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran atau 2VR ya. 2VR sama dengan V kali T, maka T sama dengan 2VR per V. Ya, dari hubungan T sama dengan 2VR per V ya, V itu kita ganti dengan akar KE kuadrat per MR ya. Jadi nilainya seperti itu. Ya, kembali bahwa I sama dengan E per T, T kita ganti dengan 2V dibagi akar KE kuadrat per MR ya. Sehingga membalikan posisi pembagi sebagai pengali, maka didapatkan E per 2VR dikali akar KE kuadrat per MR ya, sama dengan E kuadrat dibagi 2VR ya, E nya karena kita keluarkan ya, kemudian dikali akar K per MR. Nah, ternyata pola jawabannya R masukkan ke dalam akar, sehingga kalau masuk ke dalam akar sama dengan R kuadrat ya, akar R kuadrat. Sehingga persamaannya jadi seperti itu ya. Ini sama dengan E kuadrat per 2Pi dikali akar K per MR pangkat 3. Seperti itu jawabannya ya. Soal nomor 29 ya, dinding berbentuk V dibangun dari dua bidang miring identik tanpa gesekan ya. Jika benda bermassa M mula-mula diletakkan pada salah satu bidang miring tersebut, maka benda akan melakukan gerak harmonik sederhana. Sebab pada dinding tanpa gesekan tidak ada energi yang hilang, sehingga benda pada bidang miring pertama akan bergerak turun, kemudian akan bergerak naik pada bidang miring kedua sampai ketinggian yang sama, dan berulang-ulang terus-menerus. Sebenarnya dua pernyataan ini sama-sama benar ya dan berhubungan. Hanya itu bukan dalam bentuk V yang bersudut ya. Mungkin dalam bentuk bidang seperti ini ya. Bidang yang dimaksud adalah bidang yang di atas, mungkin dia landai, tidak bersudut ya. Artinya ketika dia pada posisi bawah, dia akan naik lagi ke atas pada sisi berikutnya. Karena ini tanpa gesekan, jadi tidak ada energi yang hilang. Dia seperti berosilasi dengan posisi tetap balik pada ketinggian yang sama ya. Jadi dua pernyataan di soal tersebut itu sama-sama benar ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 30. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih telah menonton sampai dengan ini nomor ke-6 ya. 5 nomor pertama sudah kita selesaikan ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan beritahu teman tentang pembahasan soal-soal seperti ini. Oke, nomor 30 ya, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada benda hanya bergantung pada posisi awal dan akhir benda itu saja, tidak bergantung pada lintasan yang dilaluinya. Sebab gesekan membuat energi mekanik akhir suatu benda selalu lebih kecil dari energi mekanik awal benda tersebut. Ini dua pernyataan ini benar tapi tidak berkaitan ya. Yang pertama betul, usaha yang dilakukan gaya konservatif pada benda hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir ya. Bisa kalian lihat ada posisi A dan B itu tidak melihat lintasannya, tapi hanya melihat posisi A dan B pada jarak berapa ya. Jadi pernyataan atas itu benar.
Kemudian pernyataan yang kedua saya nyatakan dalam satu persamaan ya, usaha. Usaha itu sebenarnya oleh gaya gesek, ini gaya gesek dikali berapa jaraknya sama dengan perubahan energinya ya, energi mekanik awal dikurang energi mekanik akhir. Pernyataan ini juga benar ya. Jadi pernyataan atas benar, pernyataan bawah benar, tapi keduanya ini berbeda konteks ya, konteks. Jadi benar-benar berhubungan. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Lanjut lagi nomor 31 ya. Pada mikroskop, benda yang hendak diamati harus diletakkan di antara titik fokus dan pusat lensa okuler. Ya. Lensa okuler mikroskop berfungsi sebagai loop ya. Nah, ini salah ini ya, pernyataan atasnya. Yang dekat dengan benda itu objektif, dan objektif juga harus diletakkan bukan antara pusat lensa dengan titik fokus, tapi menjauh dari titik fokus supaya terbentuk bayangan di ruang sebelahnya ya. Pernyataan atas sudah salah ini, pernyataan atas salah ya. Kemudian pernyataan bawah, lensa okuler mikroskop berfungsi sebagai loop ya. Dua-duanya seperti yang saya gambarkan ini, baik objektif maupun okuler ini bersifat loop ya, sebagai pembesar ya, sebagai pembesar bayangan pada benda. Jadi atas salah, bawah benar, ini jawabannya adalah D ya. Nomor 32, sebuah benda masanya 2,0 kg ya, bergetar harmonis sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,20 sin 45 T ya. Semua dinyatakan dalam sistem satuan internasional ya. Maka nah ini satu-satu kita harus lihat ya, apakah pada T2 simpangannya 0,2 meter, pada T4/3 second kecepatannya 0,1, energi kinetik maksimum 81 Joule atau energi totalnya 9 Joule. Nah kita lihat seperti ini ya. Ya, saya tulis ulang bahwa massa 2,00 kg, simpangan 0,2 sin 45 T ya. Nah, opsi pertama ya, Y pada saat 2 detik, berarti T-nya kita ganti dengan 2 ya. Y sama dengan 0,2 sin 45 kali 2. 0,2 sin 45 kali 2 90 ya. Sin 90 adalah 1 ya. Ya betul, jadi 0,2 meter ya. Pernyataan 1 ini benar. Pernyataan 2, nah ini saya cari Y-nya, tapi ternyata yang tanya adalah VY ya, kecepatannya. Ya, kalian lihat sisi kanan saja yang VY ya. VY kecepatan adalah A omega cos 45T ya. 0,2 dikali omega itu adalah 45 sendiri ya. Cos 45 kali T. T-nya itu yang saya masukkan tadi 4/3. Jadi cos 60. Cos 60 adalah setengah, maka ya 4,5 kali 0,2 kali 45 dikali setengah ya. Ya sama dengan 4,5 meter per second ya. Jadi jawaban yang kedua ini salah ya. Harusnya 4,5 meter per second. Ya, 1 benar, 2 salah, berarti 3 harusnya benar. Nah, 3 ini seperti ini ya. Energi kinetik maksimum adalah setengah mV ketika nilai V adalah maksimum ya. Setengah M V maksimum adalah nilai ketika nilai sudutnya cos theta sama dengan 1. Jadi sama dengan A omega. V-nya itu adalah A omega, V max ya. Masukkan nilainya, setengah masanya adalah 2, jadi 1 ya, setengah kali 2 1. A omega amplitudo 0,2 dan omeganya adalah 45 ya. 0,2 kali 45 itu 9 ya. 9 kuadrat 81. Jadi betul ya, energi kinetik maksimum adalah 81. Nah, pernyataan 4 harusnya salah ini karena 2 salah, 1 3 benar ya. Energi kinetik total ya sama dengan energi kinetik maksimum ya, yang tadi 81 Joule itu yang pernyataan 3 ya. Dan itu pernyataan 4 juga salah. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. 1 dan 3 itu berarti jawabannya adalah B ya. Oke, seperti itu ya.
Oke, sekarang nomor 33. Simbol E, P, V, dan T masing-masing adalah simbol untuk energi listrik, daya listrik, tegangan listrik, dan waktu. Sedangkan R merupakan simbol hambatan dari sebuah setrika ya. Jika setrika bertuliskan 220 volt garis miring 300 watt, maka perumusan daya untuk setrika tersebut yang paling tepat adalah 1 P sama dengan energi per waktu, itu benar ya. Nah, kemudian yang kedua, P sama dengan I kuadrat R juga benar. Yang ketiga, P sama dengan I kali V juga benar ya. Yang keempat, P sama dengan V kuadrat per R juga benar. Jadi keempat jawaban ini benar ya. Nah, kalau semua jawaban benar, berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke. Nomor 34, gelombang berjalan memiliki persamaan Y fungsi X dan T sama dengan 0,008 sin dalam kurung 10 pi X min 8 VT, di mana Y dan X dinyatakan dalam meter, T dalam detik. Pernyataan yang benar ya, apakah satu kecepatan gelombang 0,8 meter per detik, frekuensi 4 Hz, panjang gelombang 0,2, dan 4 ini pada simpangan pada titik 10 meter waktu 100 detik sama dengan 0,004 meter. Kita cek seperti ini ya. Ya, saya tulis ulang bahwa Y seperti dalam soal 0,008 sin 100 pi X min 8 VT ya. Ini kalau kita setarakan dengan persamaan gelombang berjalan, Y sama dengan amplitudo sin ya Kx min omega T. Ya, dengan demikian K atau bilangan gelombang ini adalah 10V dan omega kecepatan sudut 8V dengan amplitudo adalah 0,008 meter ya. Nah, pengecekan satu persatu ya, V ya adalah omega per K ya. Omeganya 8V dan K-nya adalah 10V, maka 8 per 10 0,8 ya meter per second ya. Option 1 berarti benar ya. Option 2, omega itu sama dengan 2πf ya. Artinya F sama dengan omega per 2V. Omega adalah 8V dibagi 2V jadi 4 ya. Jadi frekuensi 4 Hz. Ini juga pernyataannya benar ya. Kemudian yang ketiga, lambda ini adalah 2V per K ya. 2V per 10V ya. 2 per 10 0,2 ya. Jadi panjang gelombang 0,2 meter juga benar. Pernyataan 3 benar. Pernyataan keempat ya, ketika T 10 detik dan X 10 T 10 100 second dan X adalah 10, kita masukkan aja 0,08 sin 10V kali 10 dikurang 8V kali 100 ya. Didapatkan 0,08 sin min 700V ya. Sin berapapun V nilainya adalah 0 ya, maka nilai Y pada saat itu adalah 0 ya. Artinya jawaban yang keempat ini, opsi keempat ini salah ya. 1, 2, 3 benar, 4 salah. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai ke nomor 35, beranjak nomor 35 ya. Kita cek ya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Tekan tombol subscribe sekarang biar channel ini makin jaya di udara ya. Nomor 35, pernyataan yang benar mengenai syarat-syarat gas real ya agar dapat mendekati sifat gas ideal. Oke, langsung kita jawab aja. 1. Tekanan gas harus sangat rendah. Betul ya. Bukan dalam tekanan yang sangat tinggi ya. 1 benar, betul. 2. Gas tersebut adalah gas monoatomik atau diatomik. Ya, kisarannya hanya pada monoatomik dan diatomik saja ya. Nah, pernyataan 2 benar. 3. Gas tersebut harus gas mulia dengan nomor atom yang kecil. Betul ya. Ini hanya berada pada kisaran nomor atom kecil ya. Dianggap sebagai idealnya seperti itu ya. Jadi 1, 2, 3 benar ya. Kita cek nomor 4.
massa molekul gas besar tetapi temperaturnya rendah. Oh bukan ya, bukan seperti itu. Bukan pada massa molekul gas yang besar, tapi ini pada massa molekul yang kecil-kecil saja ya. Jadi 1 2 3 benar, 4 salah. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, sekarang 36 ini nomor yang terakhir ya. Alhamdulillah sampai terakhir ya. Oke, perhatikan nomor 36. Benda berada 10 cm di depan cermin lengkung ya. Kita nggak tahu ini cembung atau cekung ya. Pernyataan yang benar adalah jika yang terjadi bayangan semu, maka cermin yang digunakan adalah cermin konveks. Konveks itu cembung ya. Jadi benar ini ya. Ketika berada di depan cermin cembung ya, pada jarak berapapun bayangan akan terbentuk di ruang 4, artinya maya ya. 1 benar ya. 2, jika jarak bayangan lebih dari 10 ya, maka cermin yang digunakan adalah cermin konveks. Nah kita harus hitung nih ya. 1 tadi betul ya. Kita kalau hitung 1 per F sama dengan 1/10 ditambah 1/-10 ya, didapatkan malah 0. Artinya sebenarnya ketika lebih dari -10 maka akan menghasilkan nilai F yang positif ya. F positif berarti lensa cekung, cermin cekung ya. Cermin cekung berarti konkev. Berarti pernyataan 2 ini salah ya. 1 benar, 2 salah. Nah 1 benar, 3 pasti benar ini ya. Ya kita lihat 1/F sama dengan 1/10 ditambah 1/-20. Jadi didapatkan 1/20 kalau kita hitung-hitung. Fokus sama dengan 20. Dan jari-jari, kalian tahu jari-jari itu 2 kali fokus ya. 2 kali 20 sama dengan 40 cm. Pernyataan 3 benar ya. Sekarang pernyataan 4. 1, 3 benar, 2 salah, 4 harusnya salah nih ya. Kita masukkan 1/F 1/10 dikurang 1/6, dapat -2/30 atau fokus jadi -15. Iya, jadi fokusnya adalah -15 dan ini konveks ya, negatif, cembung ya. Pernyataan 4 itu berarti salah. 1 dan 3 saja yang benar, berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya doakan kalian yang menonton video ini sampai dengan selesai dapat mengambil ilmunya dan bisa mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi Universitas Indonesia. Semoga bisa masuk ke jurusan dan fakultas yang didambakan. Amin. Terima kasih.